Sam, Prof. Iskandar, dan Prof juga ada ya? Pak Saran mana? Baik, itu. Ya, Prof. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu tim pengujian saya hormati, siang hari ini kita melakukan seminar proposal disertasi atas nama Fathul Anwar dengan NIM 9012300031. Tim penguji terdiri dari ketua saya sendiri, Profesor Dr. Isnita MPD, sekretaris Ibu Dr. Sodiah MPDI, promotor Bapak Profesor Samsu MPDI PhD, kopromotor Bapak Profesor Iskandar SAG MPD MSc MH PhD, dan penguji utama Bapak Profesor Dr. Haji Martinus Yamin MPD, dan penguji kedua Bapak Dr. Haji M. Syahran Jailani MPD. Pengelola ujian dan host, mari kita buka seminar proposal disertasi atas nama Fathul Anwar dengan judul proposal disertasi Strategi Kepala Madrasah dalam mengintegrasikan Artificial Intelligence di Madrasah Aliyah Negeri Provinsi Jambi dengan melafazkan basmalah. Saudara Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Anwar diberikan waktu 10 menit untuk saudara mempresentasikan proposalnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Ketua Sidang Ibu Profesor Dr. Risnita MPD, yang terhormat promotor disertasi saya, yang pertama Bapak Profesor Samsu SAG MPDI PhD, kemudian kopromotor Bapak Profesor Iskandar SAG MPD MSI MH PhD, yang kami hormati Bapak penguji, yang penguji utama Bapak Profesor Dr. Haji Martinus Yamin MPD, dan orang tua kami Bapak Dr. Haji Muhammad Syahran Jailani MPD, serta Ibu Dr. Sodiah selaku sekretaris dan pengelola ujian. Baiklah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon izin selanjutnya izinkan saya atas nama Fathul Anwar dengan NIM 9012300031 untuk menyampaikan dan memaparkan proposal disertasi saya dengan judul Strategi Kepala Madrasah dalam mengintegrasikan Artificial Intelligence di Madrasah Aliyah Negeri Provinsi Jambi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami mulai dengan menyampaikan grand theory. Pendidikan adalah tuntunan untuk menumbuhkan karakter dan potensi peserta didik. Madrasah harusnya mampu memastikan teknologi agar tetap menjadi sarana, bukan tujuan, agar saat ini siswa-siswi ataupun peserta didik tidak kehilangan arah dan nilai. Selanjutnya manajemen mencakup baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, atau yang disebut dengan POAS, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Dan kepala madrasah, yakni sebagai manajer, harus mampu mengatur integrasi AI agar sejalan dengan visi pendidikan, baik pendidikan secara umum maupun pendidikan secara terintegrasi di madrasah. Nah, tantangan saat ini adalah hadirnya artificial intelligence mendukung pembelajaran adaptif dan efisien untuk mengelola pendidikan. Namun, perlu manajemen etis agar AI tidak menggantikan sentuhan manusia atau guru dan nilai-nilai keislaman dalam proses pembelajaran. Dan kepala madrasah harus menjadi pemimpin visioner yang mampu mengarahkan perubahan berbasis teknologi. Strategi integrasi AI harus didukung dengan kepemimpinan yang inovatif, religius, dan partisipatif. Artificial intelligence ini juga dalam beberapa bulan terakhir sangat digagas oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, yakni Bapak Gibran, dan dinyatakan bahwa AI harus masuk dalam pembelajaran di madrasah, baik dalam tata kelola administrasi, pembelajaran, dan lain sebagainya. Namun, AI ini menjadi dua bilah mata pisau, baik yang manfaat dan yang tidak manfaat.
AI digunakan banyak sekali untuk menipu orang, kemudian merugikan orang lain seperti yang kita lihat di televisi-televisi, menjadikan orang lain tipuan dan lain sebagainya menggunakan AI. Namun di satu sisi, AI juga memiliki manfaat yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami masuk pada Grand Tour. Adapun Grand Tour dalam penelitian ini, dalam proposal disertasi ini, kami telah melaksanakan observasi awal di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Jambi, Madrasah Aliyah Negeri 1 Merangin, dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Ketiga lokasi madrasah ini telah kami lakukan observasi awal dan beberapa hasil observasi awal kami dapati di Man 1 Kota Jambi itu secara infrastruktur sudah sangat luar biasa sekali. Tapi kebijakan penggunaan AI di dalamnya yang diberikan oleh kepala madrasah ternyata belum sampai saat ini. Guru-guru, kemudian para siswa, peserta didik, dan lain sebagainya menggunakan AI-nya itu hanya secara sendiri-sendiri tanpa ada roadmap-nya. Selanjutnya, di Man 1 Merangin, guru-guru ini menggunakan teknologi-teknologi inovasi yang masih sangat dasar. Karena berbeda dengan Man 1 Kota Jambi tadi yang berada di pusat kota, nah untuk di Merangin ini, peralatan komputer dan lain sebagainya sangat terbatas. Jadi guru-gurunya terkadang untuk pembelajaran hanya menggunakan WhatsApp dan media daring lainnya saja. Nah, tapi anak-anak dan peserta didiknya sudah banyak yang menggunakan artificial intelligence seperti ChatGPT dan lain sebagainya. Selanjutnya, di Man 1 Tanjung Jabung Barat, kami menemukan bahwa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tanjung Jabung Barat itu sudah ada kegiatan ekstrakurikuler yang di dalamnya memang melatih peserta didik untuk menggunakan AI. Tapi sangat disayangkan sekali bahwa kebijakan kepala madrasah baik itu SK, kemudian roadmap ataupun visi misi tidak tersentuh dalam hal ini. Nah, kami juga melakukan observasi awal terhadap beberapa guru dan kami mendapati hal yang sangat unik bahwa ada beberapa guru menyatakan bahwa AI itu adalah teknologi pendusta dan teknologi yang tidak mendidik. Saat meminta pada AI berarti kita tidak memiliki literatur dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi landasan ataupun grand tour kami untuk mengangkat strategi kepala madrasah untuk mengintegrasikan AI di Madrasah Aliyah Negeri Provinsi Jambi. Berdasarkan latar belakang tadi, maka muncullah grand question. Grand question dari penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya strategi kepala madrasah baik dalam merencanakan, kemudian mengimplementasikan serta mengevaluasi penggunaan ataupun integrasi AI di Madrasah Aliyah Negeri Provinsi Jambi. Berdasarkan grand question tadi, maka rumusan masalah yang ingin kami sampaikan dalam kali ini adalah yang pertama, bagaimana strategi yang diterapkan oleh kepala madrasah dalam mengintegrasikan AI. Kemudian yang kedua, apa saja bentuk integrasi AI yang telah dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri Provinsi Jambi. Ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi oleh kepala madrasah. Dan keempat, bagaimana upaya kepala madrasah dalam mengatasi hambatan serta mendorong keberlanjutan penggunaan AI di Madrasah Aliyah Negeri Provinsi Jambi. Selanjutnya untuk fokus penelitian kami adalah pada strategi kepala madrasah dan menggali peran kepala madrasah hanya berorientasi pada penggunaan artificial intelligence. Selanjutnya untuk tujuan penelitian adalah pertama menggali strategi, mengidentifikasi, menemukan tantangan dan menganalisis solusi dan upaya kepala madrasah dalam mengatasi hambatan integrasi artificial intelligence di madrasah. Kemudian kegunaan penelitian adalah memberikan sumbangan pemikiran khususnya dalam manajemen pendidikan untuk SDM dan penggunaan AI, mendorong dan memotivasi kepala madrasah dalam integrasi artificial intelligence, memberi kontribusi keagamaan terkait kepemimpinan yang baik dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sampailah kami pada landasan teori. Teori yang pertama kami ingin sampaikan adalah kepala madrasah. Seperti yang kita ketahui bahwa kepala madrasah ini adalah guru yang diberikan jabatan fungsional sebagai pemimpin. Kemudian kepala madrasah ini secara garis luas adalah seorang guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin segala sumber daya yang ada pada suatu madrasah.
sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan Islam atau madrasah. Selanjutnya, strategi. Strategi ini adalah alat atau acuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan memperhatikan SWOT analysis atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya adalah sejarah artificial intelligence. Artificial intelligence ini mulai muncul sebenarnya jauh sekali pada tahun 1666. Kemudian pasang surut pada tahun 1960 dan sampai 1990-an AI sudah mulai ditinggalkan. Nah, munculnya AI ini adalah pada tahun 2022 yang booming sekali dengan diperkenalkannya OpenAI ataupun ChatGPT. Yang mungkin kita semua sudah tahu penggunaan ChatGPT untuk kegiatan-kegiatan pendidikan dan analisis lain sebagainya. Yang memiliki kemampuan dan kecepatan mungkin saja mampu melebihi kemampuan manusia untuk berpikir dan mengkolaborasikan. Selanjutnya, integrasi AI dalam berbagai aspek kehidupan modern. Dalam proposal disertasi kami menyampaikan bahwa AI ini banyak sekali digunakan bukan hanya di bidang pendidikan saja, tapi pada bidang kesehatan, bidang industri, pelayanan publik, ekonomi bisnis, dan bahkan keamanan dan pertahanan saat ini sudah menggunakan AI. Jadi memang sudah seharusnya penggunaan artificial intelligence ini dimasukkan dalam pendidikan madrasah atau dalam pembelajaran madrasah atau manajerial di madrasah ataupun sekolah sesuai dengan arahan dari Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memasukkan artificial intelligence dalam sekolah ataupun madrasah. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini adalah konsep dari strategi kepala madrasah dalam mengintegrasikan artificial intelligence. Saya mengutip dari bukunya Rashid Ben Lamri, yang mana di sini ada innovation leader, policy, strategies and rule, kemudian mengarah pada idea support, yang intinya adalah manajemen kepala madrasah atau strategi kepala madrasah adalah menjadi pemimpin yang inovatif, kemudian memiliki strategi untuk mengintegrasikan AI, dan memiliki dukungan terhadap ide atau idea. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Pada penelitian yang relevan, kami memasukkan sebenarnya ada 6 penelitian terdahulu. Pertama, proceeding karya Veda Auralia, peran artificial intelligence dalam proses pembelajaran. Kemudian disertasi tahun 2023 karya Dahrina, strategi kepala madrasah dalam pengembangan kinerja guru. Kemudian disertasi 2021 karya Hendrat Moko, pengaruh kualitas layanan syariah berbasis AI. Dan disertasi Darmawati tahun 2023 tentang digitalisasi PPDB. Adapun state of the art dari penelitian terdahulu, penelitian yang ingin kami sampaikan ini berbentuk proposal disertasi adalah bedanya dengan penulisan terdahulu, yakni peneliti lebih mengacu pada strategi kepala madrasahnya atau manajerial kepala madrasahnya dalam mengintegrasikan artificial intelligence, dan ini belum pernah diteliti satupun oleh peneliti-peneliti yang terdahulu, khususnya baik di Indonesia ataupun di Provinsi Jambi yang mengarah pada strategi kepala madrasahnya secara langsung. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut pada metodologi penelitian. Penelitian saya gunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni saya ingin lebih mendapatkan data di lapangan secara deskriptif dan secara alamiah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta melihat secara langsung. Inilah yang dapat kami sampaikan, Bapak dan Ibu. Mohon arahan, masukan, serta tambahan yang konstruktif untuk kemajuan ataupun kebaikan dari proposal disertasi kami. Terima kasih, kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Saudara Fatul Anwar yang sudah mempresentasikan proposalnya di hadapan tim penguji. Baik, Saudara, langsung saja saya hadapkan kepada tim penguji untuk mendalami, memberikan arahan serta membimbing supaya saat saudara akan melakukan riset di lapangan itu menjadi lebih fokus dan lebih terarah. Yang pertama, saudara saya hadapkan kepada penguji utama kita, Bapak Profesor Dr. Haji Martinus Yamin, MPD. Silakan Pak Prof. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pimpinan sidang, eh, Bapak promotor, Bapak penguji, eh, Ibu sekretaris, Saudara Patul Anwar. Ya, Prof. Saya mencoba untuk membantu Patul Anwar dalam seminar proposal ini. Yang pertama, tentu saya mulai dengan cepatnya bertanya. Tapi kalau bisa nanti saya coba membantu. Kenapa penelitian ini dilakukan di 3 sekolah, di 3 wilayah? Izin, Prof. Boleh kami Iya, langsung menjawab, Prof? iya, boleh. Baik, Prof. Kenapa penelitian ini dilakukan di 3 wilayah untuk Iya, mendapatkan data yang signifikan, Prof, untuk iya, penggunaan ataupun integrasi AI di Madrasah Aliyah Negeri Provinsi Jambi. iya. Jadi, Tanja Barat, kemudian Merangin, dan Kota Jambi mewakili dari keterwakilan Provinsi Jambi, begitu, Prof. Memang dalam penelitian kualitatif ada keterwakilan. Izin tidak ada, Prof. Kenapa dibuat keterwakilan? Ya, Kenapa tidak ada keterwakilan tapi dibuat keterwakilan? Kan tidak sesuai dengan teori. siap. Ya, Prof. Itu pertanyaan saya. Jadi ini penelitiannya nuansa kalau representatif namanya. Keterwakilan itu representatif. Yang representatif itu adalah kuantitatif, bukan kualitatif. Nah itu ya, bersifat saya bertanya, saya ingin membantu. Ya, yang representatif itu adalah milik kuantitatif. Dan ini penelitiannya kualitatif. Oke? Ya, Prof. Jadi saran saya, tapi rembuk juga lah dengan promotor kan, mana tahu promotor kan ada alasan juga kan. Saran saya cukup 1 sekolah, tetapi mendalam. Yang punya kasus penelitian ini kualitatif itu semuanya deskriptif, bukan pendekatan ke deskriptif. Semua kualitatif itu deskriptif. Deskriptif itu menampil apa adanya, apa yang terlihat, apa yang terdengar, apa yang terjawab. Itu nama deskriptif. Penelitian ini penelitian studi kasus. Jadi saya mengusul, tolong Saudara Patul Anwar mencari sekolah-sekolah yang memiliki kasus AI ini. AI ini. Sekarang itu kan sudah bagus. Itu yang namanya apa, artificial intelligence itu kan mempergunakan komputer, mempergunakan perangkat untuk memecah masalah. AI itu disambut oleh dunia pendidikan dengan gemuruh, ya, dengan sorakan, dengan apa namanya, mengakuisisi namanya, membantu membantu para guru, para murid-murid dalam mengatasi pemecahan masalah. Itu AI, tapi ini sudah kasus, bukan fenomenologi, Siap, Prof. Siap. ya, bukan biografi, bukan grounded teori, atau bukan etnografi, tetapi ini case study. Nah, saran saya, tolong cari mana madrasah yang memiliki kasus terhadap AI ini. Belum tentu saudara aliyah yang saudara sebut tadi. Maka dalam masalah itu harus Anda sebutkan. Di mana sekolah yang punya masalah? Yang komputer tidak ada, bagaimana dia berguna AI? Sebab komputer itu sangat bagus. Atau mereka yang tidak memiliki HP Android atau HP apa namanya, HP ini apa, Android atau satu lagi apa Gadget. itu?
Hah? iPhone, Prof. iPhone, Prof. iPhone. Nah, kalau ada punya iPhone atau Android, bisa dia memakai AI. Ada aplikasinya. Nah, tidak semua sekolah. Tapi ada satu sekolah punya masalah, atau dua sekolah, tiga sekolah. Cukup Anda teliti sekolah. Dan sekolah ini belum tentu. Yang Anda sebut itu belum tentu. Banyak sekolah aliyah Jambi. Berapa buah sekolah aliyah Jambi? Ini belum ada datanya. Belum ada datanya di teori Anda berapa buah madrasah aliyah. Bagaimana keadaannya? Apa mereka masih mendengar ceramah-ceramah dan ocehan-ocehan guru? Itu termasuk masalah. So, AI ini sudah membantu. Coba Anda tanya, terjawab semuanya. Jadi begitu keunggulan AI. Jadi orang sekarang buru-buru, boro-boro memakai AI. Jadi, nah, sekarang ini ada kasus, saya anjurkan untuk kembali melihat di mana sekolah yang punya kasus ini. Yang kedua, ya. Yang ketiga, saudara ini kan prodi manajemen. Ya, nak? Ya. Prodi manajemen. Tetapi strategi di sini bukan dalam strategi manajemen terjemahannya. Strategi di sini bukan strategi manajemen. Strategi itu ada dua, ada manajemen, ada non-manajemen. Nah, kalau strategi manajemen itu artinya mengembangkan organisasi lebih berkembang sehingga profit dan oriented. Nah, jadi itu arti manajemen. Tapi di sini strategi ini suatu perencanaan atau suatu langkah dan itu milik non-manajemen. Nah, nanti ya mintalah pertimbangan dari yang lain apakah strategi di sini boleh-boleh sah-sah saja dipakai strategi kepala sekolah secara non-manajemen atau manajemen. Baik, Yang Prof. ketiga ya, tiga. Baik, Tiga. Prof. Saya bantu Anda itu. Baik, Prof. Saya bantu bentuk pertanyaan, saya membantu. Nah, gitu kan. Selanjutnya, nah, kalau merancang sebuah penelitian kualitatif, Anda mulai dengan pendekatan mana? Pendekatan fenomena, maka ceritalah secara fenomena. Fenomena itu kejadian. Tapi ini studi kasus. Maka Anda berangkat dengan cerita kasus. Jadi begitu. Karena ini case study, maka Anda berangkat dengan studi kasus-kasus. Kasus ini, kalau ini penelitian Anda kasus ini, case study. Ya, nah itu yang keempat. Yang kelima, dari kasus itu apa yang membuat kita risau? Apa yang membuat kita risau? Sehingga ini layak diteliti. Nah itu kan. Jadi risaunya Patut Anwar, risaunya kami, risaunya orang. Nah kerisauan itu memunculkan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat dalam proposal ini belum fokus. Belum fokus. Nah coba lihat pertanyaannya. Belum fokus. Belum 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 menyentuh. Empat, harus lima. Ini ada pertanyaan yang salah ini. Iya, Prof. Yang nomor dua, nomor tiga itu salah, keliru itu. Apa saja bentuk? Tidak ada. Penelitian kualitatif itu proses. Bagaimana? Pertanyaannya. Boleh ada pakai kenapa atau mengapa? Tidak boleh apa? Sebab apa itu milik kuanti.
Gitu ya. Nah, Siap, Prof. Siap, Prof. rumusan kamu itu rumusan masalahnya harus 5. 5, Prof. Siap. 5. Jadi buat bagaimana? Jadi bagaimana strategi? Belum tentu. Apa bentuk integrasi? Belum tentu. Jadi belum fokus. Yang keenam, ya rumusan masalah kamu belum fokus. Karena saya melihat dari kerisauan kamu tadi belum jelas. Apa yang membuat kita risau? Sehingga timbul pertanyaan. Ya nak? Ya, jadi ini nanti tentu kita konsultasi dengan promotor kamu, ya kan, yang ahli-ahli itu kan. Oke. Mungkin saya bisa membantu. Nah, teori, ya, 6 teori, 7 teori. Teori ini harus dimasuk betul teori AI itu AI ya, artificial intelligence itu dimasukkan. Ya, artificial intelligence itu dimasukkan, digabung juga kan dengan teori-teori intelijen lain. Boleh, kenapa tidak kan? Nah, tolong disempurnakan. Sebab di sini ada saya lihat, nah, ini ada ini apa ini? Innovation role. Ini tidak ada model dalam kualitatif itu tidak ada model. Tidak ada model halaman berapa ini? Halaman 29. Tidak ada model. Siapa mengata ada model? Kalau dia model berarti penelitian terstruktur. Terstruktur. Penelitian ini kamu ini tidak terstruktur. Dia kualitatif, tidak terstruktur. Siap, Prof. Ya, jadi berdasar kondisi lapangan. Siap, Prof. Dia tidak terstruktur. Kalau kamu melihatkan model di sini, tapi menunjukkan terstruktur. Nah, sama dengan cerita judul tadi. Kalau dibuat apa namanya perwakilan representatif itu milik kuantitatif. Yep. Kamu paksakan di kualitatif ya tidak cocok dong. Nah itu. Kemudian juga yang terakhir. Yep, Prof. Terakhir saya melihat metodologi. Metodologi kamu ini lihat kembali penelitian, melihat lagi penelitian. Ini kamu harus meneliti arsip. Kamu meneliti perangkat-perangkat. Apakah ada perangkat yang mendukung AI itu? Artificial intelligence itu cocok. Yang kamu teliti itu. Kecocokannya. Kamu meneliti pada mereka tidak pernah kenal dengan komputer. Tidak pernah tahu dengan iPhone. Tidak pernah tahu dengan Android. Tidak bisa memakainya karena jauh tempat tinggal tidak punya sinyal. Itu yang kamu lihat nanti. Ya dukung kan gitu kan? Iya, Prof. Oke. Jadi metodologi penelitian itu harus diperbaiki karena ini case study, bukan fenomena. Jadi diperbaiki lagi, Baik, Prof. harus dijelas betul namanya case study. Untuk jelasnya buka buku Crasswell. Buku Crasswell itu ada jenis-jenis penelitian. Atau buku-buku yang lain juga yang ada mengenai studi kasus. Nah, saya kata itu terakhir tadi. Ya, termasuk tambahan dari saya. Ini represi ini nanti kita sempurnakan lebih lanjut. Oke ya, Ya, Prof. teman-teman. Selamat kamu sudah melangkah level pertama. Semoga kamu berhasil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Martinus Yamin MPD selaku penguji utama yang sudah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingannya kepada Saudara Fatul Anwar. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi, kata kunci terakhir, penelitian saudara ini dalam bicaranya adalah bukan case study, ya, di penelitian kasus. Yep. Ya, nanti dibaca kembali tentang buku yang membahas tentang penelitian studi kasus ya. Ya, Prof. Oke, baik. Berikutnya, saudara saya hadapkan kepada penguji kedua, Bapak Dr. Haji M. Syahran Jailani, MPD. Silakan Pak Syahran. Baik, terima kasih Bu Tir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Budir, saya tidak buka kamera Budir ya. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, yang terhormat Ibu Dir, selaku Ketua Sidang Seminar Proposal Saudara Fatul Anwar, eh, yang kami hormati promotor, yang terhormat Profesor Samsu, PhD, kemudian yang kami hormati Saudara Profesor Dr. eh, dengar suara saya Pak Fatur? Kedengaran Pak, terdengar Eh, dengan jelas Pak. ya baik, yang kami hormati Profesor Iskandar, eh, yang terhormat, yang amat pelajar tentunya penguji Profesor Dr. Haji Mati Jamin, serta sidang Ibu Dr. Sodiah dan para supporter yang sempat hadir. Saudara Fatur tadi sudah banyak apa yang disampaikan oleh Profesor Martinus Jamin. Saya hanya ada beberapa hal yang ingin mencoba memberikan masukan karena kita anggap ini adalah bimbingan bersama. Ya, mudah-mudahan bimbingan bersama ini dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencempurnaan proposal Saudara Fatur ini. Yang pertama, saya mencoba untuk mengklarifikasi terkait dengan judul ya. Judul ini saya melihat lebih cenderung kepada pendidikan, ilmu pendidikan ya, bukan manajemen. Ya, karena setelah kita lihat di rumusan masalahnya itu lebih cenderung ke eh, ilmu pendidikan gitu ya. Oleh karena itu nanti judul ini saya menawarkan mengapa tidak misalnya manajemen kepemimpinan kepala madrasah dalam mengintegrasikan artificial intelligence di madrasah aliyah negeri Provinsi Jambi misalnya kan begitu. Itu tawaran saja saya ya. Karena eh, lihat dari latar belakang itu kecenderungannya lebih kepada eh, apa namanya bagaimana gaya kepemimpinan atau manajemen pemimpin kepala madrasah itu dalam mengintegrasikan artificial intelligence itu. Itu ya. Tapi nanti silakan nanti dikonfirmasi kembali atau didiskusikan dengan eh, promotor ya karena saya sepakat dengan Prof. Martin tadi bahwa judul ini lebih cenderung kepada bukan manajemen pendidikan, sementara core kita adalah manajemen ya, manajemen. Itu yang pertama. Yang kedua, secara substansi tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Martini. Saya ingin memberikan saran-saran yang sifatnya agak ringan-ringan saja. Pertama soal tata tulis ya. Tata tulis itu banyak sekali di awal paragraf itu Anda menggunakan preposition, kata depan ya. Namun oleh karena itu dihindari itu ya, dihindari ya. Nah, Ya langsung Pak. kepada SPO saja ya, subjek, predicate, objek gitu kan. Nah, kalau keterangan lebih dahulu itu tidak kalimat yang tepat ya, kurang tepat ya. Itu nanti diperbaiki. Hampir semua paragraf itu ada gitu ya. Nanti itu dikembalikan kepada uh, posisinya ya. Baik, baik, Itu baik, ya, tanda tulis gitu ya. baik Pak. Kemudian cara mengutip gitu ya, kemudian menerjemahkan ayat Al-Quran itu terjemahannya itu harus ada aturan. Dia tidak sama dengan satu alinea dengan narasi sebelum dan sesudahnya, gitu ya. Nah, kemudian masih menggunakan titik koma yang tidak pada porsinya, gitu ya. Itu masih terlihat. Kutipan masih menggunakan gelas, gitu ya. Nah, itu sudah dibahas. Hal-hal yang ringan itu agak membuat disertasi itu menjadi hambar dia kalau itu banyak muncul hal-hal yang secara teknis sebenarnya itu tidak perlu terjadi lagi di level S3 ya. Baik, Bro. Oke ya, nah itu. Selanjutnya masukan berikutnya dari saya di latar belakang masalah itu alinea per alinea itu tidak ketemu, tidak nyambung Pak Fathul ya. Ya Pak. Mestinya kan
alinea pertama itu harus sinkron dengan alinea kedua, ketiga, keempat, ya. Yuk. Di catatan saya itu sudah saya kasih berikan semacam apa namanya catatan-catatan yang mesti harus nanti disesuaikan. Karena antara alinea itu perlu ketersambungan, perlu apa namanya sinkronisasi ya, supaya enak dibaca. Ya. Nah, itu. Oke ya. Iya, Pak. Nah, kemudian saya setuju tadi bahwa rumusan masalah itu kalau dia kualitatif, terserah kualitatifnya apa, fenomenologis, case study, kemudian studi teori atau etnografi, harus dengan kemunculan kemengapaan itu mesti ada. Ya, mengapa atau kenapa? Itu mengapa itu pertanyaan itu harus muncul di antara 5 pertanyaan kualitatif. Ya. Karena kalau pertanyaannya hanya dengan bagaimana, itu jawabannya hanya sekedar saya tidak menemukan makna nantinya. Penelitian penelitian kualitatif itu kan harus menemukan kebermaknaan ya setiap aktivitas dan proses itu ya, sehingga nanti pada akhirnya akan menemukan tema budaya atau novelty kalau dalam bahasa sekarang kan itu ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Itu. Nah, kemudian terkait dengan metodologi, bukan metodologi tapi teori ya. Teori itu saya baca referensinya cukup lumayan ya. Referensi cukup lumayan, tapi tidak mewakili teori yang ada di dalam disertasi Fathul. Referensinya banyak, tapi di kerangka teorinya itu masih parsial gitu ya. Masih parsial ya, belum membumi gitu ya. Iya, Belum Pak. membumi, ya, belum menyentuh ke substansi ya. Nah, kemudian juga cara apa namanya memotong-motong, sebenarnya teori itu tidak boleh dipotong ya. Strategi langsung saja, strategi apa namanya gitu kan. Misalnya kepala sekolah, definisi kepala sekolah itu harus, misalnya kepemimpin kepala sekolah itu seperti apa, manajemen kepala sekolah itu teorinya harus begitu. Jangan dipotong kepala sekolah ini, manajemen ini enggak. Baik. Memang kan teorinya itu gitu ya. Baik. Nah, Baik. nanti menurut hemat saya perlu didudukkan kembali teorinya ini yang pas gitu ya, sehingga menjawab apa yang menjadi keresahan Fathul. Nah ya. Nah, kemudian juga metodologi itu harus kita betul mana yang tahu dipilih. Bagaimana tawaran Prof. ini tadi. Sehingga nanti kalau sudah yakin Anda tentang penelitian kualitas siapa, nah, maka Anda bisa lakukan proses-proses langkah-langkah selanjutnya. Itu beberapa catatan saya, Bu D. Mudah-mudahan ini melengkapi apa yang sudah dikonfirmasi Pak Prof. Martinus Syamil. Mudah-mudahan ini membawa penyempurnaan. Jadi saya kembalikan, mudah-mudahan berkah semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haji M. Syahran Jailani yang sudah memberikan pengujiannya, memberikan arahan serta bimbingan agar nanti ini dapat melengkapi saat saudara Fathul Anwar untuk melakukan perbaikan. Baik, berikutnya saudara saya hadapkan kepada tim promotor sekaligus penguji saudara. Yang pertama, saudara saya hadapkan kepada promotor Bapak Profesor Samsu SAG MPDI PhD. Silakan Prof Sam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua, Ketua Sidang, Ibu Profesor Dr. Isnita MPD, kemudian Sekretaris Ibu Dr. Sodia MPDI, kemudian kopromotor Bapak Profesor Iskandar SAG MPD, MSI, MH PhD, Bapak penguji utama Bapak Profesor Dr. Haji Martinus Yamin MPD, kemudian penguji kedua Bapak Dr. Haji M. Syahran Jailani MPD serta pengelola ujian. Saudara Fathul Anwar, selamat kepada Anda sudah sampai pada tahap seminar proposal ini ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sudah banyak tadi ya diberikan masukan dari kedua penguji kita ya. Ya, Prof. Rasanya dikuliti ya, betul ya. Ya, begitulah sebuah proses tradisi akademik dalam bentuk ujian ya. Iya, Prof. Ujian proposal, dan ini akan terus berlanjut sampai nanti ujian terbuka ya. Siap.
tidak lepas dari kritikan karena pada prinsipnya ujian itu adalah memberikan masukan yang substantif dan teknis untuk kesempurnaan disertasi itu karena ini nanti produknya akan dibaca oleh masyarakat banyak bahkan dunia ya, bukan hanya di kalangan kita tapi dunia karena nanti akan dimasukkan ke dalam repositori kampus. Karena itu maka patut diperhatikan tadi dari komentar-komentar pada tim penguji terkait dengan masukan-masukan yang dilihat memulai dari judul ya sampai ke dalam itu dikuliti ya. Artinya dalam sudut pandang keilmuan para tim penguji melihat bahwa memang itu seharusnya dilakukan. Misalnya tentang judul strategi kepala madrasah ini memang nuansanya tidak nuansa manajemen. Padahal core keilmuan kita adalah manajemen pendidikan Islam. Karena itu memang ini harus dilihat ya. Judul ini harus dibedah kembali ya untuk mendekati paling tidak tentang tagihan-tagihan manajemen pendidikan Islam. Jadi judulnya perlu diperbarui. Yang kedua, integrasi artifisial, integrasi yang namanya integrasi itu kan memasukkan sesuatu ke tempat lain. Nah, integrasi artifisial ini mau dimasukkan kemana maksudnya? Diintegrasikan kemana? Ini juga menjadi persoalan. Kalau namanya integrasi, satu benda asing masuk ke benda asing yang lain. Gitu. Jadi bagaimana itu bisa dimasukkan ke situ. Artifisial ini kan pada generasi 4.0 atau generasi Gen Z ini atau masuk pada revolusi industri 4.0 atau 5.0 ini sudah mengarah pada penggunaan gadget, kemudian penggunaan literasi digital. Salah satunya adalah artifisial. Artifisial itu banyak sekali aplikasi-aplikasinya atau mungkin prompt-promptnya yang akan membantu pengguna AI itu sendiri. Nah, oleh karena itu ini harus dihubungkan kemana atau diintegrasikan kemana. Ini objeknya tidak ada. Sebuah judul yang baik paling tidak memang harus mengandung apa yang disebut dengan objek formal, objek material, kemudian ada konteks. Objek formalnya itu adalah cara kita memandang sesuatu berdasarkan prinsip keilmuan, menyorotnya dari sisi apa, cara kita meninjaunya dari sisi apa. Itulah strategi tadi. Strategi kalau Pak Dr. Saharan tadi menyarankan manajemen kepemimpinan kepala madrasah. Jadi bagaimana AI itu disorot dari sisi manajemen kepemimpinan kepala madrasah. Kemudian objek materialnya adalah artifisial yang kita integrasikan tadi. Cuma objeknya situ nggak ada. Mau integrasikan kemana? Apakah diintegrasikan dalam pembelajaran misalnya, atau integrasikan misalnya dalam kurikulum, atau integrasikan dalam rapat misalnya, atau materi rapat misalnya, atau yang lain-lain. Ini harus dijelaskan karena ada kata-kata integrasi. Ya, Bro. Ya. Kalau mengintegrasikan di madrasah itu saya kira objeknya malah kabur itu. Ya, Bro, benar, Bro. Tidak jelas integrasikan kemana. Biasanya ini kan artificial intelligence ini adalah diintegrasikan dalam konteks di mana seorang pengguna AI itu dalam konteks hubungannya dengan pekerjaan untuk membantu memudahkan bagaimana dia dalam menjalankan tugas tersebut. Jadi perlu ada objeknya di situ, integrasi artifisial ke arah mana. Ya, Bro. Kemudian betul ini tidak bisa digeneralisasi dalam artian penelitian ini diperlakukan umum pada tempat lain juga, tetapi ini harus dipandang sebagai sebuah kasus. Oleh karena itu, maka artifisial ini memang harus menyorot, meng-highlight aspek-aspek sekolah mana yang yang memiliki keterbatasan, kekurangan dalam akses AI. Iya. Ya, karena memang AI ini adalah sebagai produk baru yang saya kira perlu diimplementasikan dalam dunia pendidikan madrasah. Karena itu maka saya sepakat dengan Pak Prof. Martinez tadi tentang studi kasus. Jadi carilah sekolah yang yang pemanfaatan AI-nya itu bermasalah. Nah, sehingga ditarik bagaimana nanti AI ini bisa masuk ke sekolah itu dengan masalah yang muncul, maka perlu pemecahan solusi masalah. Nah, itu dengan kata lain ada nanti produk rekomendasinya. Ya, paham, Bro. Ya, kemudian
apa namanya, penelitian ini siapa yang diteliti nih? Betul, Izin Prof, Kepala Madrasah Prof. kepala madrasah. Artinya Iya, meneliti cuma 3 orang. Kepala Madrasah dan stakeholdernya Prof. Mulai dari Berapa guru. sekolah ini madrasah? Di awal kami menyatakan 3 sekolah Prof, 3 madrasah. Man 1 Tanjung Jabung Barat, Merangin, dan Kota Jambi Prof. Namun Ya, saran itu Prof pun Martin, itu pun tadi menurut Pak penguji utama tadi bahwa ini sekolah itu dipastikan betul ada kasusnya ya. iya Prof, Bagaimana pemanfaatan AI itu di sana? Apakah punya masalah apa enggak? Jangan hanya sekedar kita mengangkat lokasinya, tapi masalahnya enggak ada. iya Prof, Ya, karena AI ini sebagai produk baru, bagaimana itu terimplementasi dalam sekolah sehingga sekolah itu kita lihat mengalami kesulitan dalam pemanfaatannya supaya berjalan dengan efektif. Tentu ini eh, Pak Prof Martinez tadi membayangkan bahwa eh, artifisial ini mungkin bermasalah dari sisi jaringan. Ya, misalnya di sana orang tidak bisa pakai komputer karena jaringan internetnya tidak ada misalnya atau listriknya tidak ada sehingga internet tidak bisa hidup gitu kan. Nah, ini yang harus dipastikan itu ya. iya Prof. Nah, jadi ini studi kasus sifatnya. Jadi saya sepakat dengan itu ya. Dan berarti 3 orang yang kamu teliti ya? Kalau Direncanakan guru, 3 Prof, tapi kami sangat setuju dengan arahan Prof Martinis tadi sepertinya Prof. iya. Cukup ambil di Man 1 Tanjung Jabung Barat begitu Prof. Iya, jadi apa namanya? Kalau memang misalnya kalau lihat saran Pak Saran tadi manajemen kepemimpinan kepala madrasah gimana nih? Berarti cuma 3 orang yang Anda teliti. Tiga, Apa tiga, tidak misalnya tidak Anda lihat juga tentang guru yang memanfaatkan artifisial itu misalnya sebagai katakanlah sasaran atau apa nama subjek subjek apa namanya subjek eh, subjek atau pelaku daripada artifisial itu. ya Prof, Nah, dalam juga istilah diteliti Prof. kualitatif itu tidak bisa kita menggunakan objek ya. Nah, itu. Apa guru itu tidak Anda lihat bahwa dia yang menjadi subjek atau pelaku artifisialnya, artinya jadi sasaran daripada manajemen itu. Manajemennya Prof. Siap Prof. Direvisi. Ya, ya dianukan ya, karena kalau hanya kepala sekolah 3, saya khawatir ini dangkal sekali dan kita tidak bisa melihat efektivitas di lapangan apa berhasil atau tidak. Karena yang membuat regulasi adalah kepala madrasah, tapi yang menjadi sasarannya adalah guru. Guru Prof, benar Nah, Prof. sementara guru Anda tidak lihat kan. Siap Prof. Nah, jadi gitu. Jadi saran saya itu dan apa namanya landasan teorinya itu harus menggunakan kata majemuk ya. Sama dengan Pak Majemuk. Dokter Saran tadi bahwa tidak boleh dipenggal-penggal. Misalnya strategi ada kepala sekolah, padahal dimaksud ada strategi kepala sekolah. Meskipun ini judul ini disarankan diubah ya, Iya Prof. kepemimpinan kepala madrasah, ya manajemen kepemimpinan kepala madrasah. Madrasah. Nah jadi itu kata tunggal itu. Kalau definisi seperti itu cukup S1. Ini sudah calon doktor ini kan. Baik Prof. Nah, calon dokter, kalau istilah Ibu Ketua Sidang itu, setiap yang sudah seminar sudah masuk kategori kandidat doktor. Nah, coba itu. Bayangkan tuh berat sudah Pak Patul. Jangan Siap. menggunakan kata tunggal sebagaimana apa namanya landasan teori di S1. Iya Prof. S3 itu harus menggunakan kata majemuk ya. Iya, siap Prof. Baik gitu. Mungkin itu saja Ibu Ketua mengingat waktu ya. Mungkin itu terima kasih atas masukan saran dari para penguji tadi, penguji utama, penguji kedua terhadap apa tuh dan insya Allah nanti sedikit banyaknya kita akan diskusi. Coba di record bagus-bagus Baik. rekaman ini supaya jangan dilupakan. Mungkin itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya. Baik, terima kasih Prof. Sam yang sudah memberikan eh, penguatan kepada saudara Fatul Anwar sebagai promotor ya. Sudah memberikan penguatan, memberikan arahan, masukan dan bimbingannya sehingga ini nanti menjadi lebih sempurna lagi ya Fatul saat saudara melakukan revisi. Jadi kalau kita melihat dari judul itu memang apa yang disampaikan oleh tim penguji dan juga tadi oleh promotor kok di mana ini nuansa manajemen pendidikan Islamnya ya gitu kan karena saudara itu kan
yang saudara kaji itu adalah artificial intelligence-nya gitu kan, dan terintegrasi. Nah, terintegrasinya kemana? Iya, Prof. Biasanya Siap. orang pikir terintegrasi itu ada dua hal yang diintegrasikan. A Iya, ini diintegrasikan ke B gitu. Kali ini saudara kan tidak menggantung masih judul ini. Mengintegrasikan artificial intelligence AI itu kemana gitu. Nah, itu harus jelas. siap. Paling utama tadi adalah keprodiannya harus dimunculkan. Baik, terakhir, saudara saya hadapkan kepada kopromotor sekaligus penguji saudara, Bapak Profesor Iskandar, PhD. Silakan, Pak Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, yang saya hormati penguji utama Prof. Martinez dan penguji kedua Prof. Syahran dan promotor Prof. Samsu, sekretaris Ibu Dr. Sotia, dan ini apa ya, banyak pendukungnya Pak Fatur. Siap. Ini luar biasa Pak Fatur ya. Oke Pak Fatur, saya ucap selamat dulu gitu ya. Siap. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah. Eh, ini kan ada nuansa inovasinya gitu ya. Dan tidak banyak mahasiswa pasca yang berani untuk melihat yang kekinian. Ya, ini masih banyak gitu ya. Memang kalau di sekolah-sekolah hari ini ataupun madrasah kita meyakini broken gitu ya terkait dengan teknologi saat sekarang ini. Jadi Bapak berani memunculkan ke ranah ilmiah. Nah, dan tadi sudah banyak disampaikan oleh penguji utama. Nah, tentu perlu juga ini dengan Ibu Direktur gitu ya untuk yang di kualitatif di pasca kita gitu ya. Itu apakah mutlak gitu ya? Apakah mutlak judul itu harus provinsi? Ya, kalau kualitatif biasanya kalau kita lihat di tempat-tempat lain itu ya kedalamannya. Bisa saja dia meneliti satu RT tapi dampaknya itu luas gitu ya. Kita ini udah ada stigmanya gitu. Stigmanya wah harus tiga perwakilan tiga sekolah gitu ya. Iya, Prof. Tiga madrasah gitu. Nah, kalau ini sepakat dicari satu madrasah, saya kira saya sepakat juga yang dengan Siap. Prof Martinez tadi. Apalagi terkait dengan apa judul tadi, ya saya kira silakan nanti kita diskusikan, gitu ya. Pada intinya Pak Fatur, karena di dalam ini Prof Martinez itu apa orang teknologi. Kalau berbicara dengan AI ini memang agak tipis gitu ya. Ke Ibu Direktur juga gitu. Nah, jadi di mana untuk ke manajemen pendidikannya di mana gitu ya. Nah, coba dilihat. Nanti kalau Bapak masuk ke pembelajaran nanti masuk ke apa ke TI teknologi nanti. Nah, jadi kalau coba didalami lagi gitu ya. Kebetulan kalau saya lihat ke kepala sekolahnya betul gitu ya. Kepala sekolah itu harus memiliki manajemen inovasi terhadap apa perubahan atau manajemen perubahan dan eh, yang menjadi apa integrasinya kemana gitu ya. Itu banyak ya. Saya melihat untuk administrasi sekolah itu saat sekarang ini amburadul gitu ya. Orang udah zaman teknologi big data hari ini gitu ya masih manual juga. Nah, itu silakan coba dibongkar. Baik, paham, Prof. Jadi Siap. kalau saya nyarankan enggak, kalau memang mau jadi satu sekolah, saya sarankan enggak kena di Tanjung Jabung itu, gitu ya, harus di pusat kota. Nah, kalau di pusat kota coba Bapak lihat di satu, kalau memang supaya ada nilai Islaminya ya, nanti bisa dieksplor. Satu di Mancendekia, Iya, Prof. ya. Yang kedua atau di Man satu. Kalau Man satu ini apa namanya? Man model ya. Eh, Man satu Kota Jambi, Prof. Man satu kota Jambi gitu ya. Ya kalau dua itu aja masih amburadul, ya apalagi yang di bawahnya gitu ya. Nah, coba dilihat ini.
manajemen datanya, manajemen data siswanya, sistem absensinya, sistem informasi akademiknya. Kalau dia masih menggunakan yang manual, saya kira enggak apa. Nah, itu lebih kepada manajemennya. Tapi kalau Bapak masuk ke kelas, masuk ke pembelajaran, masuk ke kurikulum nanti, ya itu udah masuk ke wilayahnya. Ya, nah coba ke manajemennya, bagaimana mereka merancangnya, bagaimana melaksanakan, mengevaluasi. Nah, Ya. tadi juga terkait dengan penelitiannya itu harus 4, 5, 10 pertanyaan. Nah, sesuaikan aja lah, dilihat gitu ya. Kalau memang jenuh bisa 4 pertanyaan, ya 4 pertanyaan. Kalau memang harus 5, ya 5. Saya kira nanti duduk juga dengan Prof Martinez nanti ya. Yang Ya. jelas ini merupakan saya lihat sesuatu yang baru lah untuk pasca untuk program doktor kita. Nah, dan juga perlu nanti nuansa-nuansa Islami gitu ya. Kebetulan saya juga lagi fokus untuk melihat ya AI ini bagaimana merasuk ke dalam jantungnya pendidikan dan itu eh, apa ya kehilangan arah kita menggunakannya gitu ya. Salah kaprah gitu ya. Nah, jadi itu juga saya kira nanti akan menjadi bahan pertimbangan. Kalau untuk metodologi, ya silakanlah. Mau case tadi ya, saya kira kalau ke satu nanti bisa mendalam, ya, itu ya silakan. Tapi kalau mau lebih keren lagi, ini karena pasca S3, R&D, gitu kan, pengembangan. Ya, kalau Bapak mau meneliti di man model, kalau Bapak punya model ataupun tempat lain sudah melakukan, ya kenapa tidak Bapak tawarkan ke man model jelas gitu Pak. Ya, kalau saya katakan kalau case study ya untuk magister lah gitu ya. Tapi kalau untuk program doktor saya kira apa R&D lebih pas. Nah, tapi Bapak mau menggunakan platform saya belum tahu ya. Kalau di perguruan tinggi itu sudah ada pedoman penggunaan AI untuk perguruan tinggi. Kalau di sekolah Bapak sudah ketemu kebijakan untuk di Kemendikbud sudah ada enggak? Kalau Kementerian Agama sudah madrasah digital begitu, Prof. Namun Nah, spesifik madrasah AI belum. digital. Nah, Bapak coba lihat itu. Ya, jadi antara case study itu dilihat kalau saya mungkin yang cendikia lah. Saya yakin belum ada yang meneliti itu. Ya, nah, tapi kalau Bapak punya model atau sudah ada model di tempat lain dan itu bisa, saya kira R&D lebih pas lagi. Jadi sehingga program doktor kita melahirkan model. Nah, itu enak. Nanti pertanyaan yang kelima nanti atau pertanyaan keempat itu Bapak memang menawarkan model misalnya model manajemen perubahan menggunakan AI dalam administratif kelas atau administratif pendidikan di sekolah tersebut gitu ya. Nah, itu silakan. Prof. Iskandar. Ya. Halo, Prof. Ya, Iskandar. silakan. Itu kan Menteri Agama yang kemarin itu, Menteri Agama yang itu kan salah satu program unggulan dia kan, salah satu itu adalah digitalisasi pendidikan Islam. Nah itu udah ada itu permennya itu, Nah, nanti ada kebijakan itu. itu. Artinya kan Pak Patuh itu harus merujuk ke sana gitu ya. Apakah memang seluruh madrasah-madrasah di Indonesia itu, terutama di Man-Man itu, sudah menerapkan digitalisasi digitalisasi pendidikan Islam itu lewat pendekatan misalnya AI itu. Wah, itu bagus itu masukkan itu. Ya, Kebijakan itu. kalau yang kebijakan itu digitalisasi itu belum istilahnya ke AI itu belum gitu ya. Makanya itu ini kan ada nuansa baru gitu ya, untuk apa? Nah, apalagi untuk manajemen. Saya kira itu apalah istilahnya berkembang lah. Ya, Ya, Prof. Nah, ya, cuman ya betul, maksudnya betul. karena ini penelitiannya kualitatif, ya kita sepakat dengan seperti apa yang Prof. Martini sampaikan. Tetapi maksud kita
untuk pasca kita, karena hampir seluruh judul-judul kualitatif itu diarahkan untuk 3 madrasah, 3 sekolah. Nah, kalau kuantitatif ya silakan gitu ya. Cuman maksudnya berarti judulnya bukan provinsi. Nah, tuh. Saya kira itu ya, nanti bisa kita apa? Baik, Prof. Terima kasih. Saya kembalikan Sudah langsung. mulai kita kurangi, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Terima kasih Prof. Iskandar selaku co-promotor yang juga sudah memberikan penguatannya kepada Saudara Fathul Anwar. Beliau mengkritisi dari sisi judul ya, judul dan itu lokusnya. Nah, jadi Prof. Iskandar, kalau di buku pedoman yang kita terakhir itu kita tidak menyampaikan bahwa dalam penelitian kualitatif itu harus dengan 3 lokasi itu ya. Nah, tapi memang ini nanti perubahan ini tentu kami pasca akan mengundang para guru besar dalam rangka untuk penyamaan persepsi. Karena Ya. pada konsep yang seperti ini tuh persepsinya harus disamakan, gitu kan? Iya. Itu sebenarnya bukan untuk yang sekarang kita tidak mengatakan mahasiswa dalam kualitatif itu harus 3 lokasi, tidak ada lagi. Nah, tetapi memang kan ini mereka mungkin dapatnya di mata kuliah dan sebagainya ya. Tapi itu nanti kita akan kita kaji di prodi, melalui prodi itu untuk tentang lokus dari penelitian kualitatif dan juga masa risetnya. Ini juga menjadi problem untuk di penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif rasanya sudah aman. Terima kasih Prof. Is yang sudah memberikan masukan tentang konsep ini. Tentu mahasiswa ini kan terkadang dia mendapatkan arahan ya, bimbingan. Jadi melihat latah bagaimana teman-teman yang sebelumnya, kalau kualitatif itu memilih dengan 3 lokasi, maka dia latah 3 lokasi. Tapi kalau kita tanyakan kembali ke dia sendiri juga tidak begitu memahaminya. Kenapa harus 3 lokasi, gitu ya. Oke, baik. Semua masukan arahan bimbingan sudah kita dengarkan Saudara Fathul Anwar pada seminar proposal ini. Yang paling utama itu adalah saudara tidak boleh keluar dari konsep keprodian. Itu yang paling utama, ya. Saudara mau meneliti apa saja, mau meneliti AI silakan saja. Nah, tetapi tidak boleh keluar dari konteks dan konsepnya keprodian kita, yaitu Ya. manajemen pendidikan Islam, ya. Siap, Karena Ibu. saudara akan di apa menjadi diluluskan menjadi siswa manajemen ke manajemennya gitu ya. Kita juga banyak Pak Is membaca ya. Saya menguji juga di UNY. Mereka itu ada R&D loh. Ini yang dalam waktu dekat akan saya uji di sidang terbukanya. Mereka itu pengembangan model manajemen. Di mana yang kita tahu kan banyak sekali model manajemen itu. Nah, model-model manajemen yang nanti memang akan kita integrasikan dengan keprodiannya itu manajemen pendidikan Islam. Saya rasa ide-ide seperti itu sangat bagus. Jadi nanti saat prodi akan mengundang Bapak Ibu para guru besar, mohon hadir supaya kita bisa memberikan yang terbaik dan menyamakan persepsi tentang konsep penelitian yang bisa dikaji oleh mahasiswa-mahasiswa program Doktor Manajemen Pendidikan Islam ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu tim penguji. Selesai sudah sesi pengujian Saudara Fathul Anwar. Saudara sudah mendengar langsung apa yang menjadi masukan, catatan, bimbingan, dan arahan dari tim penguji. Tentu ada hal yang saudara mungkin tidak tercover, tapi sekretaris sidang tentu sudah dapat mengcover beberapa hal yang menjadi sangat krusial di dalam diskusi pada sebidang seminar proposal disertasi ini. Silakan saudara sekretaris sidang dibacakan apa saja yang menjadi catatan utama dari tim penguji. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Nista MPD selaku Ketua Sidang. Mohon izin kepada Ketua Sidang, tim promotor dan juga tim penguji untuk membacakan catatan perbaikan hasil dari sidang ujian pada siang hari ini secara umum. Yaitu yang pertama, pertimbangkan pemilihan satu lokasi penelitian agar penelitian lebih mendalam seperti di Mancendikia atau Mankota Jambi
Selanjutnya, pilih lokasi yang menghadapi kesulitan dalam implementasi AI sebagai sebuah studi kasus. Selanjutnya, awali dengan penjelasan kasus di latar belakang yang memunculkan pertanyaan. Selanjutnya, perbaiki rumusan masalah. Rumusan masalah menggunakan pertanyaan mengapa, bukan apa. Selanjutnya, rujuk buku John W. Creswell untuk pendekatan penelitiannya. Selanjutnya, perbaiki judul agar lebih mendeskripsikan keilmuan manajemen, seperti saran manajemen kepemimpinan madrasah dalam integrasikan AI. Selanjutnya, perbaiki tata tulis, jangan mengawali kalimat dengan kata penghubung, pengutipan tidak mencantumkan gelar. Selanjutnya, susun ulang paragraf pada latar belakang akan lebih terkoneksi antara alinea. Selanjutnya, perbaiki kerangka teori, masih belum menyentuh substansi. Selanjutnya, tambahkan objek untuk memperjelas kata integrasi AI. Dan yang terakhir, tambahkan subjek penelitian guru. Demikian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua Sidang. Baik, terima kasih, Sekretaris Sidang. Terima kasih, Sekretaris Sidang, atas catatan yang sudah dibacakan ya. Baik, sebelum kita kepada keputusan sidang, tentu saya berharap rekomendasi dari tim penguji, Prof. Martinez dan Pak Syahran, apakah seminar proposal disertasi Saudara Fatul Anwar ini bisa kita terima dan dilanjutkan pada tahap berikutnya, atau malah sebaliknya. Mohon Pak Prof. Martinez. Lanjutkan saja. Insya Pak Syahran. Kredit nih sinyalnya Pak Syahran nih. Oke, sudah bisa ditangkap. Baik. Ya, ya. Ya, terima kasih. Tolong di-mute kan Pak Syahran. Modulasinya kurang bagus. Ya, baik. Silakan Pak Prof. Dia lagi tawaf itu nah. Lagi dinas dia. Silakan Pak Prof Martinez. Ya, Rekomendasinya. saya pikir bagus juga ya ide Pak Iskandar tadi. Kenapa tidak diarahkan ke pengembangan? Sebab rujukan model belum ada. AI, apa namanya? AI itu belum ada modelnya. Artificial intelligence. Iya, belum ada AI. modelnya di Alia. Ya. Kalau satu-satunya dibuat oleh mahasiswa kita, ini gangguan. Ini apa ini? Pak Syahran, nah, ya, lanjut Prof. Ya, kalau satu-satunya dibuat oleh kita dari Jambi ini sangat bagus sekali kan? Itu. Saya dengan apapun judul nanti oleh promotor, saya setuju saja. Ya. Ya, baik. Pak Syahran, tolong Pak Syahran, kenapa dia buka? Ya, berarti iya sudah ditangkap, sudah diterima Pak Syahran? Udah. Pak Prof Martinez tadi berarti diterima ya Prof? Bisa Diterima. dilanjutkan pada tahap berikutnya. Ya. Ya, baik. Terima kasih tim penguji Bapak Profesor Dr. Martinez Yamin dan Pak Dr. Saran M. Jalani sudah memberikan rekomendasinya bahwa penelitian seminar proposal disertasi Saudara Fatul Anwar ini bisa dilanjutkan. Izin tim penguji saya membacakan susah melalui berita acara sidang seminar proposal disertasi Saudara Fatul Anwar. Fatul Anwar setelah memperhatikan jalannya proses sidang seminar proposal disertasi Saudara, dan saudara juga sudah mendengar langsung apa saja yang menjadi arahan, bimbingan, dan pertanyaan dari tim penguji. Tim penguji memutuskan dapat menerima seminar proposal disertasi saudara, ya tentu saja dengan catatan perbaikan, khususnya tentang judul. Judul ini saudara harus berkonsultasi kembali kepada tim promotor, ya. Ingat tadi kata kuncinya, sesuai dengan arahan tim penguji. Apakah saudara siap menerimanya? Siap, Melakukan Prof. revisi? Siap, Prof. Baik. Atas kesiapan saudara menerima untuk melakukan revisi, tim penguji mengharuskan saudara melakukan revisi sebelum saudara melakukan izin riset. Bisa dipahami? Sudah bisa, Prof. Selamat kepada saudara Fatul Anwar
atas prestasi saudara hari ini sudah masuk pada etape yang pertama dan insya Allah etape-etape berikutnya itu akan bisa terbuka ya. Sekali lagi selamat. Terima kasih kepada tim penguji Bapak Profesor Samsu PhD, Bapak Prof Iskandar PhD, Bapak Profesor Dr. Haji Martinus Yamin MPD dan Bapak Dr. Haji M. Syahran Jailani MPD serta Sekretaris Sidang Ibu Dr. Sodiah MPDI. Mari kita tutup seminar proposal disertasi Saudara Fatul Anwar dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin dulu tim pemuji kami mengambil dokumentasinya di sini. Berhubung Pak Samsu biasanya tidak bisa masuk, jadi kami pakai yang galeri saja. Pak Roman minta maaf, ini tim penguji dulu, Pak Roman deh. Baik, pada hitungan ketiga tim penguji menghadap ke kamera. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Pamit undur diri menutup diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Terima dan kasih, Ibu. Prof. Ya. Selamat Batur ya. Ya, Prof. Ya, Prof. Selamat Ya, Fathul, Kak. Alhamdulillah, ya akhirnya. Allah. Setelah menanti sekian lama ya. 2 bulanan yuk, Kak. Alhamdulillah. Iya. Besok mudah-mudahan bisa